Kalau hukum itu kita pakai pada Pramudia Anantatur, karyanya jelek semua, Bos. Oh, iya. Pramudia Anantatur itu di penjara hampir berapa belas tahun itu. Karyanya itu banyak sekali. Cuma karya itu kan sebagian besar hilang, dibakar. Sejak kecil tuh kalau saya pelajaran mengarang itu kelas 5 SD atau kelas 4 SD itu udah bikin takjub guru saya. Karena orang hanya menyelesaikan 2 paragraf, 3 paragraf, saya bisa menyelesaikan 3 halaman, 4 halaman. Perdebatan di media sosial itu ada yang menganggap kalau dalam setahun menerbitkan 2 lebih karya, bahasanya bukan produktif itu, tapi lebih ke masturbatif ya ini. Halo teman-teman, kembali lagi di program Akar Rumput, program 2 Pemuda Berbahaya ya, Van ya. Episode berapa aku sering lupa soalnya. Ini edisi ke-9, special edition, karena kita kembali bisa mendudukkan kepala suku Mojok, Putut EA. Mendudukan atau menundukkan? Menundukkan. Oke, Van, ya, tahun 2024 ini itu tepat Mas Putut merayakan 25 tahun berkarya. Seperempat abad beliau berkarya menjadi seorang penulis ya. Nah, itu kita hari ini akan ngobrolin soal itu gitu. Oke. Nah, Mas Putut, ini kan sudah seperempat abad ya Mas Putut berprofesi sebagai seorang penulis gitu kan. Dan Mas Putut pun usianya sekarang mau menginjak ke usia 48 gitu. Nah, itu. Benar. Artinya kan yang setauku Mas ya, setauku Mas Putut itu sebagian besar hidupnya itu dari menulis. Yeah. Ya, hidup dari menulis gitu. Yeah. Nah, ini menjadi pertanyaan banyak penulis pemula ya, atau orang yang mau menjadi penulis gitu ya. Sebenarnya gimana sih apa caranya menjadi seorang penulis yang sejahtera, atau apakah profesi penulis itu di masa tua menjanjikan gitu, Mas Putut? Ya, terima kasih Ali dan Wendy yang sudah mau ngobrol sama saya lagi di momentum yang sangat penting, yaitu di tahun dimana saya memperingati 25 tahun berkarya. Sebelum saya jawab Ali ya, saya itu memperingati berkarya itu sejak mulai tahun ke-15, tahun ke-20, tahun ke-25. Jadi 5 tahun sekali. Itu karena pertama wujud syukur saya karena saya masih bisa menekuni dunia menulis, dunia yang telah menyelamatkan hidup saya. Dan yang kedua itu sebagai pemicu semangat terus-menerus agar mengingatkan diri saya bahwa saya ini walaupun sekarang mungkin adalah seorang direktur Mojok ya, saya adalah sebetulnya seorang penulis. Jadi saya harus terus menulis. Dan itulah satu-satunya kesenangan paling optimal di dalam hidup saya. Nah, langsung ke pertanyaanmu tadi. Kalau pertanyaannya adalah hidup menjadi penulis itu apakah bisa menjanjikan kesejahteraan? Mungkin bagi sedikit orang bisa. Ya, tapi saya kira sebagian besar yang lain itu tidak bisa ya. Itu sebenarnya sama dengan profesi yang lain. Kalau tidak salah di Jogja ini ada sekitar 4.000 sampai 5.000 perupah. Tapi yang hidupnya sejahtera itu mungkin tidak sampai 200 orang mungkin ya. Nah, jadi di banyak profesi, terutama menyangkut profesi spesifik ya, itu memang effortnya itu besar dan faktor lucknya juga besar gitu. Kalau sekadar hidup mungkin bisa ya. Ya caranya selain menulis juga mau mengerjakan hal yang lain, misalnya menyunting buku gitu ya. Atau kalau saya dulu selain menyunting buku juga ikut penelitian ya dan lain-lain gitu. Nah, itu sih. Jadi cuma saya berharap menulis itu adalah keterampilan yang sebaiknya dimiliki oleh orang. Gitu ya. Jadi kalau seorang guru bisa menulis itu pasti punya bobot yang beda dibanding guru yang nggak bisa menulis. Dosen yang bisa menulis juga pasti bobotnya beda.
orang mengaku seorang scholar, seorang sarjana, seorang dosen, tapi nggak pernah menulis atau nggak pernah meneliti, itu rasa-rasanya kurang afdol disebut sebagai seorang dosen. Nah, seorang dokter yang bisa menulis tentu punya bobot yang beda, karena dia pasti punya hal lain yang bisa distrukturkan dan dibagikan lewat tulisan. Gitu. Jadi saya berharap nih teman-teman yang suka menulis juga bisa pintar-pintar menempatkan diri. Apakah benar-benar bertekad mau menjadi penulis atau mau menjadikan menulis itu bagian dari keterampilan hidup. Ya, sebagaimana mungkin memotret, bermedia sosial, public speaking, dan lain-lain. Gitu. Oke, Mas Putut. Karena Mas Putut kan sudah seperempat abad ini ya, dan bagaimana Mas Putut memaknai profesi sebagai seorang penulis? Karena ada beberapa penulis ya yang kemudian meromantisir profesinya, menyebut bahwa menulis itu atau menjadi penulis itu sebagai upaya untuk menjadi abadi ya, atau menuju keabadian, seperti kata Pram ya. Iya, boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja, dan itu bagus sebagai penyemangat ya. Orang yang tidak menulis akan tergerus oleh zaman, kan akan hilang dari ingatan zaman gitu. Tapi ya sebetulnya bukan hanya menulis saja. Ya, kalau sekarang kan podcaster, YouTuber juga bisa. Atau film ya bisa. Cuman memang menulis itu seolah dianggap punya bobot tersendiri gitu. Apalagi di zaman Pram mengucapkan itu kan dunia film di Indonesia mungkin belum seperti sekarang, belum ada dunia digital gitu. Dan sebagai penyemangat saya kira ya, saya dulu di kamar saya ada poster itu. Poster Pram dan ada kalimat itu sebagai penyemangat saya untuk menulis gitu. Tapi Mas Putut kemudian memaknainya seperti apa, Mas? Dulu ya begitu. Jadi menulis supaya tidak lekang oleh zaman gitu ya, supaya ketika saya mati ada yang terus bisa dibagikan menjadi amal jariah. Tapi belakangan ini lebih kepada modus eksistensi diri sih ya. Jadi saya menulis sudah pada tahap kalau nggak menulis tuh nggak enak gitu di hidup saya. Kalau setahun nggak nerbitin buku itu ada yang kurang dalam hidupku gitu ya. Lebih ke kayak gitu. Nggak saya menulis tuh nggak terbebani dengan jumlah eksemplar yang harus terjual lah, harus didiskusikan di banyak tempat lah dan lain-lain tuh nggak ada yang kayak gitu. Ya lebih untuk kepuasan pribadi. Syukur terjual baik. Terjual baik tuh artinya simple. Berarti banyak yang membaca. Gitu. Oke. Nah, ini juga Li. 25 tahun Mas Putut berkarya kan sudah menelurkan kira-kira 50-an ya Mas karya. Kalau yang jelas di atas 55, persisnya aku tuh nggak mendokumentasikan ya. Mungkin bisa 58 gitu, 58 karya. Tapi gini ya, 58 karya itu tidak semuanya ada di pasaran. Kan ada yang pesanan dari lembaga-lembaga tertentu yang memang mau dibikinkan buku, dan buku yang memang karakternya adalah karakter saya gitu ya dalam menulis buku itu, tapi tidak diperjualbelikan. Yang diperjualbelikan ya sekitar 20-an buku, 20. Iya, 22, 23. Oke, nah tapi yang menjadi pertanyaan orang-orang ya, termasuk saya nih Mas, ini kepo itu. Seorang penulis kan biasanya punya referensi itu atau idola gitu. Misalnya Eka Kurniawan nggak dibungkiri tulisannya mirip-mirip dengan gayanya Gabu misalnya gitu kan. Nah, kalau kita membaca karya Mas Putut ini sebetulnya kita juga menerka-menerka. Sebetulnya siapa sih idola Mas Putut dalam hal menulis gini, dan sejak kapan pertemuannya gitu. Itu kan kayaknya penonton juga penasaran ya. Ya, buat tahu. Kalau saya pasti Pram. Pram ya. Pram itu bagi saya itu sosok yang maknanya luar biasa, energinya luar biasa. Saya itu membaca karya Pram itu seperti ikut terbakar gitu ya. Jadi itu misteriusnya sebuah karya gitu.
Atau misalnya kalau puisi ya Wiji Tukul atau Khairil Anwar. Jadi kayak nyetrum gitu ya. Baca karya-karya Pram itu seperti itu. Tapi kalau stilistika saya kira saya itu ya karena belajar dari banyak penulis ya saya nggak terlalu nggak terlalu mengidolakan siapapun. Ya stilistika itu karena gini, stilistika atau gaya penulisan itu dulu waktu saya belajar itu gini. Misalnya seminggu atau 2 minggu saya belajar gaya menulisnya Pak Budi Dharma. Saya belajar sampai saya merasa saya bisa menulis seperti Pak Budi Dharma. Waktu saya selesai itu saya berusaha menulis seperti Mas Seno Gumira Aji Dharma. Saya berusaha betul untuk menulis seperti beliau. Membaca karya-karyanya kalau malam, paginya saya mencoba menulis seperti itu. Dan seterusnya lah. Saya dulu bikin kurikulum sendiri untuk belajar menulis. Jadi ada sekitar 10 sampai 12 penulis yang saya pelajari betul stilistikanya. Ya, yang saya anggap kuat gitu ya, karakter penulisannya kan tidak semua penulis itu sebenarnya karakternya kuat ya. Bagi saya di Indonesia itu nggak banyak. Dan mohon maaf, stilistika penulis zaman dulu menurut saya itu jauh lebih kuat karakternya dibanding zaman sekarang. Kalau kita ngomong gaya penulisannya. Jadi ibaratnya ditutup mata, orang baca, oh ini karya Pak Budi Dharma. Oh ini karya Mas Seno Gumira. Oh ini karya Pram. Gitu. Jadi kuat lah karakter orang itu. Gitu. Jadi ya kalau niru siapa saya nggak tahu. Tapi saya belajar gaya penulisan tuh dari mungkin sekitar 10 sampai 12 penulis Indonesia. Kalau penulis barat saya nggak banyak belajar gaya penulisan karena ya saya membaca banyak karya Indonesia. Karya barat yang saya sukai ya Hemingway ya. Mungkin selebihnya itu acak aja ya. Jadi tidak sampai saya harus meniru tulisan Gorky misalnya atau Sartre misalnya, enggak kayak gitulah gitu. Jadi ya paling banyak penulis Indonesia dan saya pakai kurikulum itu. Tapi hasrat untuk menulis itu kan sejak kapan Mas itu? Mulai menekuni? Sejak kecil ya? Sejak kecil itu kalau saya pelajaran mengarang itu kelas 5 SD atau kelas 4 SD itu udah bikin takjub guru saya. Karena orang hanya menyelesaikan 2 paragraf, 3 paragraf, saya bisa menyelesaikan 3 halaman, 4 halaman. Cuma saya nggak membayangkan bahwa di dalam hidup ini ada profesi namanya penulis gitu. Kalau dulu istilahnya pengarang ya. Gitu. Atau nggak membayangkan pengarang itu seperti apa sih gitu. Gitu sih. Ya memang saya suka nulis. Saya menulis di media massa sejak SMP. Bibit-bibit revolusi nggak? Bibit menulisnya berarti memang dipupuk sejak kecil ya? Oh iya. Nah, di tahun 2024 ini kan Mas Putut bahkan belum genap 1 tahun ya sudah menghasilkan 3 buah buku. Jadi amit ya Mas ya. Hat-trick berarti ya? Hat-trick. Nah ini buku pertama Mentalitas Korea. Iya itu yang bestseller ya Lia. Bestseller. Ganti Ali untuk meramu bahannya tuh. Terus ini buku kedua. Iya itu novel. Terus ini pun juga novel Mas ya, buku ketiga. Iya apa sih novela ya. Novela. Ini sequel dari Cinta Tak Pernah Tepat Waktu yang kira-kira begitu pengennya. Yang bentar lagi mau tayang di layar lebar gitu ya. Nah 3 buku ini teman-teman bisa beli di toko buku kesayangan teman-teman ya. Gitu ya. Nah ini aku agak penasaran sih Mas. Maksudku aku tahu lah Mas Putut itu sibuk banget lah. Di samping menulis juga harus jadi direktur Mojo dan mengerjakan banyak hal lain gitu. Tapi bagaimana bahkan sebelum 1 tahun ini bisa menelurkan 3 buah buku gitu loh Mas? Gini, buku Mentalitas Korea ini kan Ali tahu karena Ali ikut meracik. Ini kan 7 hari ya. 7 hari. Nggak sampai seminggu ini saya tulis. Jadi ya kalau pengen ditulis ya sebentar. Kalau udah ada bahannya. Kalau ini yang tangan kotor di balik layar ini
Ini saya kerjakan berapa hari ya? 11, 12 atau berapa hari gitu. Itu saya hanya gini aja. Jadi setiap malam saya harus meluangkan waktu 1 jam sampai 2 jam untuk menulis. Ini karena saking bener Ali. Mungkin nah, kamu sih pegawai Mojo ya, tapi mungkin nggak tahu sesibuk apa saya gitu kan. Ya sibuk sekali, sangat sibuk sehingga. Tapi apakah dengan begitu saya nggak bisa menulis? Ini caranya adalah saya meluangkan waktu antara jam 3 sampai subuh untuk menulis satu bab, dan harus jadi satu bab. Jadi kalau satu bab itu misalnya selesai sampai 5:30, ada bab yang selesai sampai 5:30 ya ada gitu. Tapi rata-rata ini ditulis antara jam 3 sampai jam 4:30. Jadi 1,5 jam lah rata-rata. Ya setelah sekian hari ya jadi buku ini. Kalau buku ini malah jam. Oh. Ini hitungannya jam. Jadi mungkin ini 2 hari atau 3 hari hanya kepotong 2 hari kayaknya. Hanya karena kepotong harus mimpin rapat, harus ketemu klien macem-macem gitu ya. Ya, saya selesaikan dalam waktu yang singkat. Ada buku saya Hidup Ini Brengsek. Ada nggak ya di sini ya? Nggak ada ya. Itu salah satu bestseller ya. Hidup Ini Brengsek, dan aku dipaksa untuk menyukainya. Kalau nggak salah judulnya itu. Itu saksinya Mas Adit, buku direktur Buku Mojo. Jadi saya ke Jakarta untuk rapat. Kebetulan dia ikut 3 hari di sana. Saya nggak bisa tidur di setiap malam itu, bukan nggak bisa tidur. Sebelum tidur itu saya ya biasa ngetik ini di tangan gitu. Pulangnya naik kereta api, gabut ya, nulis. Besoknya udah saya serahkan ke penerbit. Gitu. Jadi mungkin 5 hari lah. Dan itu salah satu, saya nggak ada di sini ya, Hidup Ini Brengsek. Itu juga karya saya yang paling cepat itu, karena hanya menulis lewat HP, dan waktu itu ada di hotel di sela-sela saya rapat beberapa hari gitu, yang padat juga waktu itu rapatnya. Gitu sih. Jadi Oke. Berarti Mas Putut ini sebagian kecil lah gitu kan, karena kalau kita melihat nggak banyak penulis Indonesia itu yang dalam setahun itu menelurkan banyak karya itu. Kalau misal kita itu Mas, Terelie setahu saya itu jarang banget dalam setahun membuat 2 karya lebih. Terakhir mungkin 2016 ya, dia bikin atau menerbitkan 3 gitu. Nah, di perdebatan ini Mas, perdebatan di media sosial itu ada yang menganggap kalau dalam setahun menerbitkan 2 lebih karya, bahasanya bukan produktif itu, tapi lebih ke masturbatif ya ini. Karena kalau kita melihat itu banyak penulis-penulis yang keren itu, entah luar negeri ataupun di Indonesia gitu. Biasanya 2 atau setahun sekali mereka baru menerbitkan karya, dan itu sangat ditunggu-tunggu itu. Ya. Nah, gimana? Ada pendapat dari Mas Tutut soal produktif dan masturbatif ini? iya, boleh-boleh aja sih. Itu hal yang perdebatan yang menurutku artifisial ya. Karena kan orang nggak tahu tingkat kedalaman berpikir orang. Orang nggak tahu tingkat effort orang. Orang nggak tahu pengalaman hidup orang. Orang nggak tahu setiap orang punya hal yang berbeda di dalam kecepatan menulis. Kalau hukum itu kita pakai pada Pramudiananto, karyanya jelek semua, Bos. Oh, iya. Pramudiananto itu di penjara hampir berapa belas tahun itu. Karyanya itu banyak sekali. Cuma karya itu kan sebagian besar hilang, dibakar, gitu loh. Senogumi Raji Dharma kurang apa hebatnya? Kalau itu ukurannya, jadi nggak bisa ngukur kayak gitu. Oke, artinya sepakat ya Mas, kalau misalnya dalam setahun itu menerbitkan banyak karya, katakanlah 3 seperti Mas Tutut ini, apakah itu akan mempengaruhi kualitas dari karya yang diterbitkan pada tahun itu? Tidak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Menurutku tidak ada hubungannya. Karena kualitas nanti adalah yang menilai sendiri ya. Kan ada kritikus gitu ya.
Tapi gini, orang kan, saya juga pernah beberapa kali dalam tahun tidak berturut-turut ya, itu juga nggak menerbitkan buku, gitu, karena saking sibuknya gitu ya, nggak. Dan itu ya kemudian menyesal saya kan. Nah kadang-kadang untuk menebus itu saya pengen menerbitkan setahun lebih dari dua buku atau lebih dari satu buku. Ini kan tidak saya skenariokan juga. Ya, saya pikir buku Mentalitas Korea inilah buku saya yang terbit tahun ini. Tiba-tiba ini selesai, saya kepikiran menulis Tangan Kotor. Tiba-tiba mendapat wahyu gitu aja ya. Yang penting kalau saya itu materinya ada dulu yang harus ditulis, gitu. Udah selesai, saya pikir ya hanya 2. Kemarin tiba-tiba bulan Agustus saya pengen nulis ini, gitu. Ya udah saya tulis. Masa nggak saya tulis? Wong saya pengen nulis, saya merasa bisa menulis. Terus apa alasannya saya tidak menuliskannya? Kira-kira coba. Ya bisa jadi mungkin bulan November atau Desember saya pengen menulis lagi lalu memunculkan buku lagi. Buku 4. Mungkin kalau untuk manajemen mungkin ya itu lain soal. Kan saya bukan orang manajemen yang bagus untuk buku. Karena begini, kalau manajemen tuh mungkin bisa ya. Itu sama kayak lukisan. Ada pelukis sahabat saya yang sangat produktif. Lukisannya sangat bagus, sangat digemari oleh kolektor. Cuma dia terlalu produktif sehingga dia mesti dijaga. Dikeluarkanlah setahun cukup 10 lukisan. Karena kalau enggak pasar akan dibanjiri oleh karyanya dan itu akan merugikan dia dan merugikan kolektornya. Mungkin ada penulis yang punya manajemen seperti itu. Jadi setiap penulis menulis 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Pertanyaannya sekarang, apakah ada jaminan orang yang menulis 5 tahun sekali kualitasnya bagus? Kok menurut saya enggak ya? Gitu loh. Jadi ya kadang-kadang ada 2 variabel yang sering dikacaukan ya, yang tidak punya korelasi yang tepat ya. Untungnya saya belajar filsafat jadi kayak gitu tuh bisa lebih jernih memandang. Gitu. Mas Putut, aku tahu Mas Putut, mungkin banyak orang juga sudah tahu ya, Mas Putut ini sebenarnya juga atributnya itu seorang peneliti gitu kan. Terus tapi di benak banyak orang Mas, itu Mas Putut kan dan karya-karyanya juga yang dominan dengan karya fiksi. Ya oke lah Mas Putut banyak tulisan non fiksi juga, tapi di benak banyak orang penulis fiksi gitu kan. Nah, pertanyaanku kenapa Mas Putut lebih, aku nggak tahu ya Mas Putut nyaman atau enggak, tapi Mas Putut kecenderungannya itu lebih suka pakai atribut sebagai penulis fiksi gitu. Kenapa harus fiksi Mas Putut? Saya lebih suka disebut sebagai penulis saja, tidak penulis fiksi, gitu. Kalau orang mengingatnya saya sebagai penulis fiksi juga bagus, karena itulah awal saya menjadi penulis, gitu. Jadi waktu saya nulis di koran, nulis cerpen, dan buku pertama saya sampai yang keempat atau kelima itu kumpulan cerpen, kemudian nulis novel. Dan penelitian saya kan banyak yang tidak diedarkan ya secara luas gitu. Jadi ya wajar lah kalau seperti itu. Jadi ya saya sih pengennya ya penulis saja, mau disebut penulis fiksi bagus, nggak disebut juga nggak. Jadi atribusi penulis dan tetek mengeknya itu Ali dan Fendi itu sudah tidak begitu penting di diri saya. Yang masalah di diri saya adalah saya tidak menulis. Itu problem berarti. Gitu. Nah, tapi tantangannya saya sama-sama suka. Kalau nulis fiksi itu kan ya bahan tetap harus dicari lah ya. Tapi imajinasinya itu lebih kuat gitu. Kalau nulis yang non fiksi itu biasanya kan saya nulis non fiksi itu penelitian dan biasanya base-nya di penelitian lapangan. Wawancara orang ke lapangan itu juga hal yang menyenangkan bagi saya gitu. Nah, tantangannya juga kalau non fiksi itu gimana cara menulis non fiksi tapi enak dibaca.
Nah itu juga tantangan. Dan setiap tantangan dalam penulisan itu saya suka. Gitu sih. Oke. Tapi begini Mas, dan Ali juga ya. Di media sosial tuh perdebatannya kebelah antara fiksi dan non-fiksi. Bahkan kalau kita sering membaca di Twitter gitu kan, ada perdebatan yang bilang, ngapain sih kamu baca novel misalnya? Ngapain sih kamu baca tulisan-tulisan fiksi? Mending kamu baca tulisan-tulisan yang ilmiah gitu, entah itu jurnal atau buku yang hasil penelitian dan lain sebagainya. Nah, sorry Van, aku potong ya. Bahkan pengalamanku Mas selama SMP, SMA sampai kuliah, itu kalau bawa buku fiksi, novel, itu dianggap di mata dosen lah atau teman-teman itu dianggap ini bacaan apa sih? Sama-sama. Pokoknya menunggu perdebatannya ya. Gimana tanggapan sudut kasus ini? Kalau di lingkungan penulis fiksi ataupun orang-orang yang belajar serius tentang fiksi ya sebaliknya ya. Ada penelitian kan di luar ya bahwa salah satu cara mencerdaskan manusia adalah justru membaca karya-karya fiksi. Karena dia melatih bukan hanya daya nalar tapi juga daya imajinatif. Nah, tapi saya nggak mau ikut perdebatan receh seperti itu. Membaca itu sama-sama penting. Mau baca non-fiksi, mau baca fiksi, penting. Dan membaca itu tergantung sama kepentingan dan kesenangan. Anda punya hobi membaca karya fiksi, bagus. Dan kenapa sih harus ngikutin perdebatan kayak gitu? Gitu. Saya tidak suka buku-buku manajemen. Tapi begitu saya menjadi direktur Mojok, saya harus belajar manajemen. Jadi saya kumpulin lah mungkin sekitar 8 atau 9 khusus buku manajemen yang harus saya selesaikan dalam waktu yang singkat. Saya ketika mau penelitian juga harus membaca buku-buku non-fiksi. Gitu. Nah, apalagi sekarang ya, ada banyak sekali buku non-fiksi yang ditulis dengan sangat bagus dengan pendekatan penulisan fiksi. Apa sih pendekatan penulisan fiksi? Ada story-nya. Karakternya dibangun dengan indah gitu. Dan saya lupa nama penulis-penulisnya. Ini kayak mafia ini. Sorry, diambil aja, bro. Nah, ya, ini salah satu buku yang bagus untuk untuk menunjukkan karya-karya yang non fiksi tapi yang bagus. Terus yang saya kagumi lagi itu misalnya yang menulis Krakatoa judulnya ya. Banyak lah. Ini The Rolling Stone ini juga ditulis dengan pendekatan ini best writing ini dengan pendekatan fiksi. Jadi banyak sekali penulis zaman sekarang. Terakhir saya baca itu Pedagang Rempah dan Pulau Run kalau nggak salah. Oh, itu bagus sekali buku itu. Barusan saya menyelesaikan buku itu ya. Itu dahsyat itu. Itu buku sejarah, bro. Tapi ditulis dengan gaya fiksi. Atau kalau zaman sekarang mungkin ada disebut jurnalisme sastrawi atau jurnalisme naratif ya. Jurnalisme investigatif ya, ala Tempo kalau tidak ditulis dengan cara dan pendekatan ala orang menulis fiksi itu juga kurang menarik kan gitu. Jadi yang kayak gitu kok masih diperdebat ya nggak apa-apa sih. Cuma kalau saya begitulah ya, masa hanya membaca buku aja kita terkooptasi, apalagi sampai mohon maaf ya, terjajah kemandirian kita atas selera buku gitu ya. Saya kira itu hal yang tidak menyenangkan. Berarti artinya yang penting membaca ya, Mas? Oh enggak, ya sama. Kalau nggak suka fiksi juga nggak usah dipaksa-paksakan. Tapi kan ada juga banyak orang yang nggak bisa juga nggak menikmati membaca karya non fiksi, gitu. Saya jujur aja ya, membaca beberapa yang tadi saya bilang ya, misalnya manajemen sumber daya manusia, manajemen office, dan itu nggak enak dibaca.
gitu. Jadi ya tapi saya harus baca karena saya kan belajar jadi direktur. Butuh ya. Butuh untuk membaca itu. Dan memang hanya disediakan di situ gitu. Gitu. Ali. Berarti Gibran kayaknya nggak suka semua genre ya. Dia suka baca komik. Oh iya. Setahu saya. Nggak masalah. Dan itu bagus juga. Oke, Fen. 25 tahun berkarya Mas Putut ini nanti akan dirayakan atau diperingati pada momen Festival Mojok atau FISMO. Nah, ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun Mojok ya yang ke-10 gitu. Nah, ini satu dekade. Nah, ini Fendi sebagai salah satu panitia bisa jelaskan yang FISMO sekarang konsepnya gimana? Ya, yang jelas beda lah dari tahun-tahun sebelumnya. Bedanya apa nih? Harinya lebih panjang gitu kan. 3 hari ya kalau nggak salah. 3 hari tapi tanggalnya kita belum bisa spill ya. Karena di medsosnya juga belum di share juga kan. Kalau yang dulu-dulu sehari ya. Sehari, yang ini 3 hari gitu. Kemudian yang lalu-lalu kan acaranya talk show diakhiri sama musik gitu kan. Nah ini rangkaian acara di dalamnya itu juga lebih variatif lah nanti gitu. Talk show-nya daging semua, musisinya top semua gitu. Top semua, teman-teman pengen Metallica ada. Oke. Ya, ditunggu aja bulan Oktober inilah, pertengahan Oktober. Yang jelas Oktober ini ya, teman-teman kalau nanti mau datang ke FISMO juga untuk sama-sama kita mensyukuri 25 tahun atau seperempat abad. Tagline-nya apa? Berkarya. Suara satu dekade. Suara satu dekade. Gitu ya Mas. Nah, karena FISMO itu juga dalam rangka memperingati ulang tahun Mojok ya, dan yang tahun ini itu sudah 10 tahun gitu ya Mas. Mas Putut sebagai direktur atau kepala suku Mojok itu bagaimana memaknai perjalanan media Mojok selama 10 tahun? Wah, itu juga keren nih. Ini sebetulnya satu part sendiri ya. Nanti tapi habis nanti kapan-kapan kita ulik ya. Cepat saja saya jelaskan. Sebetulnya saya tertarik bikin media itu bukan hanya Mojok. Kalau Anda lihat itu, saya mungkin bikin lebih dari 10 media. Gitu. Sebelum Mojok. Tapi ya nggak ada yang jalan. Gitu. Nah, yang jalan ini yang Mojok ya. Itu pun melalui berbagai benturan-benturan dan up and down gitu ya. Ya tapi syukurlah masih bertahan, masih dipercaya investor dan masih dipercaya pembaca karena Mojok ini makin lama makin banyak yang membaca. Ya Anda kan tahu sendiri kan, Mojok itu kan pertumbuhan pembacanya itu kan cukup bagus lah ya. Apalagi setelah kalian berdua bergabung. Jelas. Congkak. Walaupun ada banyak orang yang taunya Mojok itu dianggapnya dari podcast, dari YouTube. Ya, kan harus diakui ya Ali ya. Ya begitulah orang mengonsumsi sesuatu ya. Padahal Mojok itu usianya waktu itu sudah 8 tahun atau 9 tahun. Tiba-tiba ada orang datang, oh Mojok yang podcast itu ya, dia nggak tahu kalau itu sebetulnya media digital gitu ya. Ya, tapi ya begitulah. Ya mungkin dia sukanya YouTube, jadi nontonnya YouTube Mojok gitu kan. Tapi saya mensyukuri itu seluruh dinamika Mojok itu saya alami, beratnya seperti apa, tantangannya seperti apa, dan saya bersyukur untuk itu. Karena itu mendewasakan saya lah, terutama ya. Dan saya membangun sebuah sistem yang tidak mudah. Karena kan saya ini sebetulnya ya penulis, saya ini kreator gitu. Tiba-tiba harus mengurus manajemen, tiba-tiba harus mengurus bisnis. Itu susah sekali. Saya mendirikan Buku Mojok ya. Buku Mojok itu salah satu pendirinya kan saya. Tapi saya menemani Buku Mojok itu nggak nyampe, mungkin hanya 3 tahun. Setelah settle, langsung saya serahkan kepada anak-anak muda ya untuk membangun itu. Saya mendirikan Mojok Store, tapi bukan saya yang aktif di sana. Ya hanya ikut nimbrung-nimbrung kasih nasihat gitu ya. Dan lain-lain lah, banyak teman-teman tahu lah berapa banyak lembaga yang ada di sekitar saya gitu kan. Dan itu semua juga perlu diperhatikan, tapi ya untungnya diperhatikannya itu nggak meminta diperhatikan secara banyak kecuali Mojok karena saya direktur di situ.
Jadi saya bertanggung jawab penuh. Dan di bisnis media ini kan mengalami tantangan yang luar biasa. Jadi ya saya harus konsentrasi penuh, energi saya banyak disita di situ. Dan semoga 1 tahun Mojok ini itu satu tahapan penting sudah kita lalui. Kita menuju ke tahapan selanjutnya yang lebih bagus lagi, lebih berkualitas lagi, dan terutama lebih menyenangkan lagi buat para pekerjanya. Oke. Amin. Ya. Saya juga sama kalian loh. Saya ini juga karyawan kan. Cuma Ya, gajinya lebih tinggi. Nek gue pengen gaji setinggi saya, yang cuma nggak tinggi banget ya. Cuma ya lebih tinggi dibanding Ali ya. Gitu. Ali baru kerja belum ada setahun, saya mendirikan Mojok memimpin sudah 10 tahun gitu kan. Ya pasti beda lah. Oke. Ini Oke. udah disemprit nih sama produksi. Oke, kita sekarang udah setengah jam ya. Lebih kayaknya. Lebih. Nah, kita ya teman-teman kita doakan Mas Putut tetap dalam limpahan kesehatannya biar terus melahirkan karya-karya ya. Kita tunggu karya-karya selanjutnya di tahun-tahun berikutnya. Dan karya saya itu bukan hanya buku. Oke. Organisasi itu karya terbesar saya. Nah, lain waktu kita tidak akan Iya, ngobrol itu ya, Mas. termasuk Mojok, termasuk organisasi-organisasi yang lain. Oke, demikian ketemu di Akar Rumput episode selanjutnya. Saya pamit, saya Reza. Saya Fendi. Saya tamu mereka. Oke. Ciao.